Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmawarni. Saya mahasiswa dari Dia Nusantara semester 5, di mana di dalam video ini saya ingin mempresentasikan tentang tugas besar saya di mata kuliah Manajemen Statistik. Dan di dalam video ini, saya dan kelompok saya ingin mempresentasikan tentang materi yang berjudul Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Perusahaan. Berikut adalah nama-nama kelompok dari kelompok saya, yaitu terdiri dari Malik Ibrahim, saya sendiri Nurmawarni, ada Septiandra, Rizky Yulianto, dan Yofi Nugraha. Berikut adalah pembahasannya. Yang pertama adalah pembentukan visi perusahaan. Beberapa definisi tentang visi perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, menurut G.B.W. Tanker dalam bukunya Strategic Planning dan Management, visi perusahaan didefinisikan sebagai gambaran masa depan yang akan dipilih dan yang akan diwujudkan pada suatu saat yang tertentu. Dan kedua, menurut Kotler, visi adalah pernyataan tentang tujuan organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang ditawarkan. Kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang diperoleh, serta aspirasi dan cita-cita masa depan. Berikut adalah, pada dasarnya, visi merupakan langkah penting bagi suatu organisasi. Visi yang tepat bagi instansi akan menjadi akselerator kegiatan yang meliputi perencanaan strategik, pengelolaan sumber daya, pengembangan indikator kinerja, dan pengukuran kinerja dan evaluasi pengukuran kinerja yang diintegrasi secara sinergik bagi pengembangan organisasi menuju masa depan yang lebih baik. Visi tidak hanya penting pada waktu awal berkarya, melainkan juga penting pada perjalanan organisasi selanjutnya. Visi yang efektif antara lain harus dilakukan memiliki karakter seperti: pertama, imaginable atau dapat dibayangkan. Yang kedua adalah desirable atau menarik. Yang ketiga adalah feasible atau realistis dan dapat dicapai. Yang keempat adalah fokus atau jelas. Yang kelima adalah fleksibel, yang dimana responsif terhadap perubahan lingkungan. Dan yang terakhir adalah communicable, yaitu mudah dipahami. Hal yang harus diterapkan. Pada dasarnya, visi harus dapat menggambarkan beberapa hal. 1. Menetapkan arah tentang apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar berhasil. Kedua, menyatakan kemana organisasi diarahkan, akan menjadi apa, atau untuk berapa lama, atau sampai kapan. 3. Kondisi ideal yang ingin dicapai oleh perusahaan di masa yang akan datang. Meskipun mungkin tidak akan pernah tercapai, tetapi orang-orang dalam organisasi itu tidak akan pernah berhenti untuk mencapainya. Kunci keberhasilan dari implementasi dari visi pada suatu perusahaan adalah: A. Keterlibatan total dari setiap level organisasi. B. Komunikasi yang efektif. C. Menghilangkan hambatan yang ada. Dan D. Secara terus-menerus melakukan evaluasi dan perbaikan. 2. Misi perusahaan. Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi. Adapun yang dimaksud dengan misi adalah sebagai berikut. Misi adalah tugas yang dirasakan sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya demi agama, ideologi, dan patriotisme. Kedua, misi adalah tugas khusus yang menjadi tanggung jawab seseorang atau sekelompok orang. Ketiga, misi merupakan langkah atau kegiatan yang harus dilaksanakan guna merealisasikan tercapainya visi. 4. Misi adalah tindakan strategis untuk meraih visi organisasi. Kelima, misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Langkah penyusunan. Misi yang umum dilakukan oleh organisasi atau perusahaan adalah dengan mengikuti tahapan-tahapan berikut ini.
Di tahapan ini ada 4 poin. Yang pertama, melakukan proses brainstorming dengan mensejajarkan beberapa kata yang menggambarkan organisasi tersebut. Di poin kedua ada penyusunan prioritas dan pemfokusan pada kata-kata yang paling penting. Yang poin ketiga ada mengkombinasikan kata-kata yang telah dipilih menjadi kalimat atau paragraf yang menggambarkan misi perusahaan tersebut. Dan yang keempat ada mengedit kata-kata sampai terdengar benar atau sampai setiap orang kelelahan untuk adu argumentasi berkaitan dengan kata atau fase favorit mereka. Dan di slide berikutnya ada tujuan perusahaan. Di sini tujuan perusahaan adalah tujuan yang ingin dicapai perusahaan dalam jangka pendek. Tujuan perusahaan seringkali bersifat spesifik, terukur, dan terbatas pada waktu tertentu. Tujuan ini membantu dalam menentukan langkah-langkah taktis yang perlu diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Dan dalam manajemen strategi memiliki beberapa tujuan. Yang pertama ada memberikan arahan jangka panjang untuk perusahaan yang bakal dicapai. Yang kedua ada membantu perusahaan untuk beradaptasi pada setiap perusahaan. Yang ketiga untuk membuat kinerja perusahaan agar menjadi lebih efektif. Untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Strategi perusahaan. Pendapat beberapa hal yang dimaksud dengan strategi adalah sebagai berikut. Menurut Pearce dan Robinson, strategi adalah rencana main suatu perusahaan. Menurut Lynch, seperti yang dikutip oleh Wibisono, strategi perusahaan merupakan pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama atau kebijakan perusahaan dengan rangkaian tindakan dalam sebuah pernyataan yang saling mengikat. Kemudian menurut Morrissey, strategi adalah proses untuk menentukan arah yang harus dituju oleh perusahaan agar misinya tercapai dan sebagai daya dorong yang akan membantu perusahaan dalam menentukan produk, jasa, dan pasarnya di masa depan. Kemudian yang kelima, hubungan antara perumusan visi, strategi, dan perusahaan. Setelah visi dirumuskan, maka seluruh strategi perusahaan harus mengacu pada visi tersebut dan tidak boleh dibalik. Kenapa? Karena strategi dulu yang disusun duluan baru visi belakangan. Sebab hal ini dikhawatirkan dapat membuat strategi tidak akan efektif karena komitmen dan arah tujuan seluruh orang dalam perusahaan berbeda dan terkotak-kotak dalam fungsional struktur. Dalam mengomunikasikan visi, peran leadership sangatlah menentukan. Berikut peran leadership dalam mengomunikasikan visi atau dapat melalui: 1. Menumbuhkan pemahaman terhadap visi. Yang kedua, menumbuhkan keyakinan kepada semua pihak bahwa kata sesuai dengan perbuatan. Yang ketiga, menumbuhkan kemauan dari dalam diri pegawai, self-motivate purpose, untuk berperilaku sesuai dengan Menyusun, mengembangkan, dan mengevaluasi visi dan juga misi. Dalam penetapan visi, perusahaan harus memenuhi persyaratan dan juga beberapa kriteria. Adapun persyaratan dan kriteria visi perusahaan secara umum, yaitu yang pertama, dapat dibayangkan oleh seluruh jajaran organisasi perusahaan. Yang kedua, dapat dikomunikasikan dan juga dapat dimengerti oleh seluruh jajaran organisasi perusahaan. Yang ketiga, berwawasan jangka panjang dan tidak mengabaikan perkembangan zaman. Yang keempat, memiliki nilai yang diinginkan oleh anggota perusahaan. Dan yang kelima, terfokus pada permasalahan instansi perusahaan agar dapat beroperasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berbagi informasi. Kami berharap apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang telah kami bahas ini. Kami percaya bahwa kolaborasi dan berbagi pengetahuan adalah kunci untuk mencapai pemahaman yang lebih luas lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.